Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Melihat kembali JPU yang dipermalukan ahli digital Raymond Sianipar, dan ahli sianida Dr. Jaya. Sebagaimana diketahui bersama, mutu JPU dalam kasus kopi sianida, sangatlah rendah. Inilah alasan mengapa JPU kerap dipermalukan, baik oleh kuasa hukum Jessica, oleh Jessica, hingga oleh para ahli dari pihak Jessica. Kali ini, mari bersama melihat JPU yang dipermalukan oleh ahli digital forensik Raymond Sianipar, dan ahli sianida Dr. Jaya. Raymond Sianipar mempermalukan JPU. Pertama, terkait pekerjaan digital forensik. Apakah saudara juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan analisa digital forensik pada pekerjaan saudara? Iya. Secara resmi di universitas atau di fakultas saudara? Di universitas dan beban dari profesor di Jepang. Oh bukan, di dalam pekerjaan? Iya, itu pekerjaan. Oh pekerjaan juga, oke. Dari sini kita menjadi paham bahwa, JPU tampaknya sangat tidak mengerti soal pekerjaan di zaman sekarang. Rasa-rasanya, JPU hanya menganggap sesuatu itu disebut pekerjaan, kalau sifatnya tetap, sedangkan pekerjaan tidak tetap, tidak dianggapnya sebagai pekerjaan. Ini tentu sangat memalukan. JPU sudah jelas manusia berpikir kolonial. Kedua, terkait kompetensi ahli. Untuk menilai sebuah ahli, ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, bukan kami maksudnya berkompetisi. Bisa ditanding dengan yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, kami bukan mau menanding, tapi kami bertanya. JPU tampaknya tidak memiliki pertanyaan yang penting, yang berhubungan dengan keterangan yang diberikan saksi ahli. Tidak heran, saksi ahli langsung ngegas dengan mengatakan, keahlian yang dimilikinya bisa diadu mekanik dengan ahli lulusan luar negeri. Ketiga, saksi ahli menanyakan kompetensi ahli JPU. Kompetensi saya juga saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Oh iya, iya. Ahli Anda punya ya? Mungkin kesal karena JPU yang meragukan keahliannya, saksi ahli kemudian menyerang balik JPU, dengan menanyakan kompetensi saksi ahli JPU. Memang pertanyaan saksi ahli Raymond terkesan kasar, tetapi JPU tidak bermutu seperti ini, layak untuk ditantang. Keempat, JPU tidak mampu membedakan bahan utama dan pembanding. Itu bahan yang menjadi saudara kajian juga? Sebagai pembanding. Iya, pembanding, iya, tapi menjadi bahan kajian. Iya, 3 utama, 1 pembanding. Iya, jadi bahan kajian kan? Bukan kajian, pembanding. Mungkin karena kapasitas otak JPU tidak cukup besar, mereka sampai tidak mampu membedakan bahan utama dengan bahan pembanding. Padahal, sudah sangat mudah dipahami penjelasan ahli Raymond bahwa, data berupa video YouTube, bukan sebagai rujukan investigasinya, tetapi hanya sebagai pembanding saja. Kelima, soal kualitas video. Saya mau tanya, kualitas video yang saudara analisa sebagai bahan kajian, apakah tidak pernah ada distorsi? Kenapa pertanyaan yang sama tidak ditanyakan? Apakah kualitas dalam flash disk sama dengan di sini? Bukan. Bentar Pak, ini kaitannya dengan distorsi. JPU meragukan kualitas video saksi ahli, ia percaya bahwa, video-video yang dimiliki saksi ahli, sudah terdistorsi alias tidak lagi asli. Tetapi, ahli langsung membandingkannya dengan video dari saksi JPU, yang sebenarnya juga terdistorsi, sama halnya dengan video-video miliknya. Keenam, JPU menanyakan izin dari YouTube. Oh ingin tahu, ya. Apakah itu standar juga? Apakah saudara dapat izin dari YouTube? Alah. Saya tidak mau jawab yang mulia. Artinya bukan... Pertanyaan seperti ini, sangatlah memalukan. JPU tampaknya tidak akrab dengan teknologi zaman sekarang. JPU, sangatlah konyol menanyakan izin ke YouTube. Sepertinya JPU tidak tahu bahwa, video-video yang ada di YouTube kepemilikannya ada pada pemilik kanal, bukan YouTube. Kalau bicara izin, maka berurusan dengan pemilik kanal, bukan pihak YouTube. Ketujuh, hakim sampai turun tangan menjelaskan status ahli kepada JPU. Sedangkan kehadiran ahli di dalam persidangan ini, oleh penuntut umum sudah tidak ada keberatan.
Sehingga sudah tidak perlu dibahas lagi tentang keahlian daripada ahli ini. Mungkin karena kesal dengan gelagat JPU yang tidak bermutu, hakim pun turun tangan menjelaskan bahwa keahlian dari seorang ahli tidak perlu dipertanyakan lagi, karena JPU sendiri sudah menyetujui kehadiran saksi ahli tersebut. Dr. Jaya mempermalukan JPU. Pertama, minta saksi ahli bacakan kesimpulan. Ya kalau menurut saya. Enggak, dibaca aja Pak kesimpulannya, monggo. Ya maksudnya apa Pak dibaca Pak? Itu kita semua bisa baca Pak. Iya, artinya ini. Enggak, Bapak tolong tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh. Lah ya, kan di kesimpulannya baca. Kalau Anda membaca kesimpulannya tolong dibaca. JPU yang seperti ini, rasa-rasanya perlu sekolah lagi, mungkin saja masih butuh penalaran alias logika. Lebih dari itu, ketika menyuruh saksi ahli membaca kesimpulan, maka sudah jelas JPU hanya ingin menghabiskan waktu saja. Padahal, tugas JPU adalah bertanya terkait keterangan yang diberikan ahli. Kedua, terkait dengan pendapat ahli. Lah kalau Anda berbeda, apakah Anda juga melakukan terhadap barang bukti yang sama sehingga Anda berbeda? Ayo jawab. Loh, Saya justru bingung Bapak nanyanya ya, apaan Pak. Nah, Anda juga jangan membuat bingung kami. Ya. Ketika bertanya soal ini, JPU semakin kelihatan isi otaknya yang butuh asupan. Mana mungkin dokter berurusan dengan barang bukti di tempat perkara? Di tempat perkara, memang sudah seharusnya menjadi urusan penyidik. JPU juga menekankan soal fakta sianida dalam gelas. Pertanyaannya, dari mana sianida di dalam gelas itu? Ketiga, tidak mengerti terkait keterangan ahli. Cuman tadi kalau soal lab saya bilang saya sih tidak mau peduli dengan hasilnya yang di gelas segala macam. Yang kita peduli adalah hasilnya dengan yang di lambung. Berarti Anda berpihak. Kalau begitu hanya membedakan ini yang hanya di gelas tidak saya tanggapi. Lah itu Anda memihak begitu. Keberatan kami majelis hakim. Ya keberatan saya. Kami jaksa penuntut keberatan. JPU tampaknya tidak tahu apa yang dimaksud dengan pendapat ahli. Ketika Dr. Jaya yang mengajar tentang sianida selama 30 tahun, menjelaskan ciri-ciri mayat korban sianida, secara teori yang digelutinya selama 30 tahun, dianggap sebagai penolakan terhadap fakta oleh JPU. Padahal, Dr. Jaya hanya memberikan perbandingan antara fakta mayat dengan teori sianida yang ia dalami selama 30 tahun tersebut. Keempat, JPU makin ngawur. Berarti Anda berpihak. Kalau begitu hanya membedakan ini yang hanya di gelas tidak saya tanggapi. Lah itu Anda memihak begitu. Keberatan kami majelis hakim. Mungkin sudah lelah otak bertanya dengan Dr. Jaya, JPU mulai main nuduh, mengatakan saksi ahli berpihak. Padahal, memang karena JPU rata-rata memiliki wawasan dangkal, sehingga kewalahan ketika berjumpa dengan saksi ahli kompeten. Kelima, menanyakan bunyi KUHP. Bahwa dokter forensik harus tahu pasal. Ya Pak. Dan harus tahu kedokteran. Saya mau tanya, keterangan ahli itu apa sih? Menurut KUHP? Keterangan yang diberikan seorang ahli di muka pengadilan untuk membuat terang perkara pidana Pak. Begitu? Ya. Seperti itu? Ya. Saya bacakan. Ketentuan umum KUHP. Keterangan ahli angka 28 adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. JPU makin tidak jelas ketika menanyakan kepada ahli terkait bunyi pasal KUHP. Padahal, JPU digaji oleh negara dari uang rakyat untuk memiliki kemampuan penalaran yang baik, sehingga tidak kesulitan ketika menemukan perkara-perkara pelik, seperti kasus kopi sianida. Lagi pula, apa urusan Dr. Jaya menghafal bunyi pasal, yang terpenting adalah mengerti maksud pasal tersebut. Keenam, menanyakan kompetensi ahli. Bagaimana kompetensi seorang toksikologi forensik? Bagaimana sih kompetensi seorang toksikologi forensik itu menurut tadi yang saudara bilang kenal dengan presidennya Tiaf itu tadi? JPU sekali lagi bertanya hal-hal yang tidak berguna. Padahal, sudah jelas-jelas semua ahli yang dihadirkan di persidangan memiliki kompetensi. Kentara sekali, JPU tidak paham kasus, tetapi ngotot seperti orang paham saja. Karena JPU ngeyel, akhirnya majelis hakim turun tangan.
jaksa masih ada pertanyaan kepada ahli tentang yang dikuasai oleh ahli. Karena tadi ahli, saya sebenarnya pengen nanya tentang toksikologi, Iya, karena sekarang ahli apakah tadi masih ada sudah menyampaikan bahwa tidak menguasai kimia analisis. Saya serahkan ke rekan saya. Sama aja. Cukup, itu aja. Tentu saja, memalukan JPU sendiri. Ketujuh, sok kritis tapi konyol. 1 visum ya. Ya, Udah langsung 1 visum. Visumnya siapa? ya visum kan cuma Visum satu. Mirna. Ya, Ya, udah. Terus ya visumnya enggak, visumnya dulu. Ya ini visum. Anda itu tahu nggak siapa yang Anda analisa? Surat Anda permintaan. bawa datanya yang nggak? mulia, Anda bawa datanya Saya nggak? minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu, nggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Menghadapi Dr. Jaya yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sudah seharusnya perlu persiapan matang, katakanlah mempelajari kasus yang terjadi dengan sungguh-sungguh. JPU bentak-bentak saksi ahli Dr. Jaya, menunjukkan JPU memang hanya modal nada tinggi tapi isi otak rendah. Jangan lupa dukung channel ini.